teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Ida Bagus Wiratama bersama rekan-rekan saya ada. Halo semua, nama saya Iputu Edo Ferry Pradana, bisa dipanggil Edo. Sebelah saya. Halo, nama saya Desa Nyuma Supreni, biasa dipanggil Desa. Oke, pada agenda hari ini yang sangat spesial sekali ya, di podcast hari ini khususnya ya, kita akan menyinggung tentang masalah drama ya, drama yang ada di Bali, yaitu khususnya di Dramagong ya. Mungkin dari teman-teman semua pasti berpikir apa sih Dramagong itu ya. Oke, sebelum itu kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial sekali pada hari ini, yaitu Ibu Niwayan Suratni. Apa kabar Ibu? Rahayu, Astungkara, sehat-sehat selalu. Ya, luar biasa ya. Beliau merupakan salah satu dosen di ISI Denpasar atau sekarang sudah berubah menjadi ISI Bali ya, khususnya dalam prodi teater. Wah, siapa yang nggak kenal sama Lu Belong ya? Pemeran putri dalam Dramagong ya pastinya. Oh, yang pastinya Putri Buduh. Tapi tidak buduh sekali. Di buduh itu disebut dengan liku. Iya, betul. Oke Ibu, kita bincang-bincang hangat ya Ibu ya. Baik. Ayo, santai ya pada hari ini ya, betul sekali. Mungkin Ibu bisa kasih informasi sedikit apa sih Dramagong Ibu, kalau kita pengen tahu ya, apalagi kita generasi muda ya, pengen tahu sekali ya budaya yang ada di Bali khususnya Dramagong itu sendiri Ibu. Ya, baik. Terima kasih tugas, terima kasih teman-teman. Jadi sepanjang sepengetahuan Ibu juga pernah menulis di dalam tesis khususnya saat kuliah S2, kebetulan saat itu Ibu mengangkat Dramagong inovatif ya, yang berjudul Prahara Kang Cingwi ya. Nah, jadi sudah pasti ada acuan-acuan tentang Dramagong atau urean-urean yang terkait dengan Dramagong yang sudah tersebar di tulisan-tulisan teman-teman yang lain, bahkan profesor juga sudah pernah menulis. Jadi Dramagong itu adalah drama Bali yang diiringi dengan seperangkat gamelan gong kepiak. Yang awalnya sih dulu sebelum tahun 1964 sebenarnya Dramagong itu berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia ya, berbahasa Indonesia. Nah, kemudian pemuda yang dulu tahun 1964 itu adalah Sugoro Titiang Ratu Duagung yang sudah almarhum ya, sampun dados betara, anak agung Raka Payatnya, pengisi Titiang Ringku di Abian Basi, merubah menjadi berbahasa Bali, kemudian diiringi dengan gong kebiar, sebagai gong kebiar, sehingga saat ini disebutlah sampai sekarang Dramagong gitu. Nah, kemudian dari sanalah mulai menggunakan bahasa Bali iringan dengan Dramagong yang notabene pada saat itu dipimpin oleh anak agung Raka Payatnya, sangat luar biasa sekali. Mungkin era tahun 64 itu Ibu belum lahir. Ibu lahirnya tahun 1971, 72 itu kira-kira. Jadi yang jelas itu Ibu orang tua dari Bapak sebenarnya dulu beliau penari arjo, namun sempat jadi penabuhnya Dramagong Abian Basi. Oh, ya, penabuh dulu sehingga kemudian seiring dengan waktu di Banjar Bukit Batu kelahiran Ibu itu akhirnya mendirikan drama seangkatan Bapak, namun dibina oleh pembina dari Abian Basi begitu. Akhirnya saat pentas perdana itu menjadi Raja Buduh, Bapak di bareng pentas dengan yang sudah senior, dengan dengan istrinya Pak Bentir, yaitu Pak Bu Komang Dasni. Dilihatlah permainan Bapak Ibu, akhirnya besok paginya dicari
harus ikut bareng di drama Gong Bali Dwipa pada saat itu yang dipimpin oleh Bapak Bentir almarhum. Oleh saat itulah akhirnya Bapak menjadi pemain drama gong. Berarti luar biasa sekali ya kisahnya Bu ya, artinya terbentuknya drama gong, terus bagaimana siklus sistem pewarisannya ya Bu ya drama gong itu sendiri. Berarti Ibu sudah berkecimpungan dalam drama gong itu berarti sudah dari kecil ya Ibu ya berarti ya, atau Ibu gimana? Melihat di keluarga kan sebenarnya dari Kumpi Luhmoni cowok cewek juga sebagai pemeran Arjo pada saat itu. Terus anak beliau kakeknya Tiang dengan istrinya juga penari Arjo. Nah kemudian turun ke bapak ibu sama saudara-saudaranya juga penari Arjo. Akhirnya pada saat umur 5 tahunan itu ibu sudah melihat karena perbedaannya, jadi sudah melihat orang-orang latihan, terus menjemur pakaian seke drama setiap senigal nih kan. Akhirnya begitu tahu sudah melihat orang sering latihan di rumah, sehingga otomatis jadinya kita tertularkan, pingin tahunya sangat besar sekali. Ya. Oleh saat itulah diajar nembang, berdialog, bahkan sempat saat umur kelas 2 SD kayaknya ibu pernah ngigel-ngigel di sangah-sangah, nah di merajaan orang itu sama teman-teman ngigel drama. Pokoknya karena bapak sudah dilihat kaya-kaya kan, jadi ini jadi itu. Mulai sanalah memberanikan diri. Anak-anak kecil itu senang angkatan ibu itu bermain drama gitu, walaupun disangah-sangah orang cek hukum nak kedek balik karena ini kan orang berani dan lucu gitu. Pada saat itu ya begitu akhirnya turun ke ibu. Nah sekarang anak-anak ibu juga ya sokare mau juga dia dari kecil, utama kan Komang dia dari umur 3,5 tahun ya sudah minta diajarin nembang. Gara-garanya sih dia nonton Arjo sampai STSI Bali, isi Bali, ibu jadi mensampai. Waktu itu kan masih zamannya PCD, ya nonton sampai bucak, kasetnya sampai tidak bisa diputar, terus diputar. Dia menghayati sekali kayaknya. Mintalah dia diajar nembang Arjo sampai gitu, tuh berat sekali. Tapi ibu punya bukunya nggak punya, ambil dong ngajarin, karena kasetnya udah tidak bisa diputar. Dia minta ajarin nembang. Akhirnya dia pada saat itu hari itu 3 pada pukul ginade apal tidak palas, karena mungkin karena dia sudah lama nonton itu kan jadi ingat yang adegan apa yang ibu tanya saat apa yang Komang minta, saat adegan ini makasih tangan Madana, berarti saat roman dia minta ibu ambilkan catatannya itu, bukunya itu. Dia apal betul ya sampai sekarang ya. Dari saat itu dia ibu ikut-ikutkan ke prembon-prembon, dari ikut cilik, menurunlah ke anak-anak gitu. Ya, berarti sangat luar biasa sekali artinya dari bakatnya ibu turun ke anak ya ibu ya. Berarti dah dari kecil sudah ibu menyimak ya ibu ya, artinya permainan, entah itu permainan Arjo atau drama yang pastinya. Berarti pada saat itu apakah pemeran Liku Buduhnya itu ibu di drama gong itu sejak kapan ibu bisa mengambil? Apakah sudah langsung terjun ke Liku Buduh? Apakah masih ada rembetan-rembetan lainnya? Sebenarnya kalau dari segi melatih mental dulu ya, pertama itu Liku Arjo yang ibu latih kelas 6 SD. Oh kelas 6 SD ya. Tapi tidak berlanjut karena apa, mungkin teman-teman yang ikut itu ada yang pada sekolah, ada ngaligai gitu, tidak lanjut ya gitu. Tapi ibu sudah dapatkan pembelajaran dari pepesuan sampai selesai itu sudah ibu dapatkan, namun nggak pernah sempat pentas. Nah akhirnya sudah pertama kali yang dipelajari di Kuarjo, kemudian akhirnya SMP kelas 6 SD buatlah drama perjuangan di rumah di STT. Jadi drama perjuangan itu berbahasa Indonesia bersama yang sekarang yang satu Banjar dengan Bapak Prof Wayan Sugite. Nah
Akhirnya dilihatlah ibu, aktingnya mungkin maksimal ya. Orang-orang tua ibu berharap kayaknya dia punya bakat nih. Kalau dilatih nih kayaknya dia kan gitu. Diajak-ajak lah ibu nutup gigal. Nah, diajak ikut bapak kan lari banyak job tuh ibu. Ini barang-barang. Sudah melihat nonton dari belakang langsi itu nonton gimana orang berakting, likunya lihat likunya semua boleh lihat, tetapi yang kena di hati itu adalah liku gitu. Likunya. Akhirnya SMP setelah itu buat drama ini Satu Banjar, terus ibu belajar dari liku di Pura Pedidi Malu. Akhirnya kedengaran lah ke Banjar sebelah. Oh sampai ya di Sampai sebelah ke tuh ya. Panak Pak Dirana tuh dia belajar dari buku luwung kok itu. Coba mingai di ini drama alih ya gitu bono ke selat, ke beng, seputaran kayaknya atau dangin nih, dajanang dulu gitu. Akhirnya saling gitulah. Oh sampai ke Gianyar, terus ke Serunggu, terus melebar-lebar. Sehingga ada beberapa teman-teman yang dari lain desa ingin membuat drama remaja kan gitu. Ibu lah likunya yang ibu anjak pertama itu ada yang dari Seronggo, Gonggarhana, namanya lupa ibu, banyak sekali dari Angkling, banyak sekali. Terus tapi begitu itu jadi karena sudah lapah, muncullah sekarang drama namanya drama Gong Wirabuana yang dipimpin oleh Bapak Wayan Sujo dari Mas. Itu yang ibu ajak itu adalah Pak Rawin, Pak Sugito, artinya gabungan ini drama remaja gabungan sama seperti drama gabungan yang dewasa, cuma ini remaja gitu. Itu mulai SMP kelas 2 SMP di tahun 1988 udah mulai ke upah itu. Pada saat itu dapat honornya Rp3.000, Rp5.000. Sudah mahal sekali karena kita bayar SMP itu bayar sekolah SPP itu cuma 1.150 per bulan SPP-nya. Kita dapat ngigel 3.000. Kalau ada acara 5 kali kan 15.000 mulai. Ya. Pada saat itu emasnya per gram 15.000. Per gramnya emas 22 karatnya waktu itu. Ingat sekali Bu. Jadi kalau kita dapat acara 5 kali, 3.000 kali 5, anggap begitu, kalau dapat 5.000 lagi lebih kan. Jadi sudah bisa bayar sendiri dari SMP. Biaya sekolah Wah, dari SMP. sangat hebat sekali ya. Sampai SMA, sampai nanggung adik juga sempat gitu. Akhirnya begitu jalan dilihat, kita sempat bersaing nih. Sempat bersaing antara drama remaja dengan drama dewasa. Yang drama remaja tuh ibu notabene itu yang drama dewasa bapak kandung ibu sendiri bersama bapaknya dari teman-teman kita. Bapaknya Pak Prof Sugito, ibu dan sebagainya. Akhirnya contoh seperti di Guang ya, kalau dalam Guang itu kan biasanya 3 hari odalan. Ada drama Gong dewasa 2, Kerti Buana dan Bara Budaya. Ada Wirabuana 1. Ketiga kalinya kita yang ngisi acara pertama pasti drama dewasa dulu. Kita ada terakhir dikasih pecah rekor drama remaja yang bersaing waktu itu. Lumayan dapat acara waktu itu. Nah akhirnya karena berjalan pecahlah salah satu itu Bara Budayanya, sehingga Pak Pedro dan Dolar membentuk drama Gong Sancaya Duka Bangun. Ibu satu-satunya ada dengan putri yang paling remaja. Jadi dicopotlah dari drama remaja itu ya, diajak di sana tahun 91. Ibu baru tamat SMA kayaknya. Baru kelas 3 apa kelas 2? Kelas 3 kayaknya. Gabung dengan Sancaya Duka. Juga mulai ngumpul-ngumpulin acara 1, 2, 3 itu ya. Akhirnya sampai booming berjalan seiring waktu sampai 1 bulan itu 30 kali. Sampai ngalih nyari waktu senggang biar dapat istirahat. Full tuh masuk, aduh sampai akhirnya 97 ya bubar lagi. Bubar lagi. 7 tahun.
lanjut lagi dengan yang lain. Tapi sangat seru ya perjalanan Perjalanan. itu. Iya, betul sekali. Kalau jerih payah ya, pahit getirnya tuh, sudah Ibu alami puluhan tahun pengenapannya. Yang paling kental Ibu dapatkan pembelajaran tentang drama gong itu bersama para senior adalah di era drama gong Kancaya Pipa. Kan di sana segera Ratu nak gong jirai kalam, membimbing kita menjadi promiswari antagonis, kemudian dari liku, kando-kando, dialog dan sebagainya. Habis datang dari panggung langsung jam timpun api di antara sana pengenapannya. Karena kita 7 tahun ya. Dari SMP itu berapa tahun untuk belajar di panggung, sambil belajar sambil ngobrol. Berarti pemeran Liku Nika SMP Di atau sudah kelas 2. SMP kelas 2. Nah, untuk Di SMA sudah jadi, lalu dicopot dibawa ke yang dewasa. yang dewasa. Ya, berarti itu ya sejarahnya teman-teman ya. Perjalanannya yang sangat luar biasa sekali ya, dari SD perkembangannya langsung SMP ke SMA ya, luar biasa sekali perjalanan Ibu. Mungkin kalau nama Luh Belong itu sendiri gimana Ibu? Nah. Ada filosofinya nggak ya Bu? Ada. Kalau Lo Belong itu muncul ketika Ibu sudah mulai kuliah di ISI Denpasar, diajak bareng gabung dengan nama Lawak Balian Sakti Oh, lawak bersama Apel, Komang Apel, Pak Dadap, Ibu Cedil, ABCD, Apel, Belong, Cedil, Dadap. Nah, itu. Jadi itu disebut grup Balian Sakti waktu itu. Nah, jadi untuk lebih gampangnya biar tidak surat nih kan gitu, kalau kita di panggung, Bu, buatlah nama Belong, karena itu filosofinya dari gini. Belong itu adalah sebuah tempat air yang terbuat dari batu paras ya, yang diletakkan begitu saja di halaman rumah atau di bawah curan air. Panasan dia di sana, kehujanan juga di sana, kayak gitu. Kalau kehujanan sampai lumut-lumut nempel pada tubuhnya sehingga membuat warna kulitnya agak hijau kayak gitu. Kenapa lumut-lumut pada nempel? Karena ada kesejukan di dalamnya, ada air. Jadi Lo Belong itu artinya sejuk sekali semua. Dari segi kata belong, B itu beautiful, long itu lama. Berarti cantiknya awet banget. Gitu kuning. Ya begitu mengartikan kalau filosofi dari belong itu tempat air yang sangat bertahan dalam kondisi apapun. Baik ya kering, menjemuh ya sengkengken, hujanan ya tes ya sengkengken. Artinya tahan banting ya? Tahan banting. Tahan banting. Itu tahan banting artinya. Iya. Betul. Nah, sampai saat ini kebetulan sekarang sosial media sudah ya boleh sangat membantu ya, untuk menginformasikan masyarakat dan memviralkan. Jadi masyarakat tahu bahwa Lo Belong itu adalah Ibu sendiri. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, luar biasa sekali ya filosofi namanya Luh Belong ya. Mungkin kita sebagai generasi muda ya Bu ya, pastinya pengen tahu ya sih Bu, bagaimana sih tanggapan Ibu tentang drama gong yang masa modern sekarang ya Bu ya. Kalau dulu kan sudah pasti ya masyarakat itu sangat semangat sekali ya, apa yang kecil, yang besar, atau sampai yang tua-tua ya ikut berbondong-bondong nonton, apalagi dulu kan ada karcis ya Bu ya. Iya, ada karcis. Nonton ya. Pakai kursi seng itu pang. Ada lagu kalau udah karcisnya mulai dibongkar terus saya pertunjukan dan jago no puji ama. Ini bersebut berdamar. Ya seperti itu teman. Oke, mungkin bagaimana tanggapan Ibu mungkin tetap drama gong yang di masa modern sekarang ya, apalagi generasi muda ya, apalagi kan sekarang zaman globalisasi itu udah maju sekali ya, tentang penggunaan internet dan juga HP, apalagi sudah ada yang namanya yang zaman sekarang yaitu pelestarian seni dan budaya ya itu ya Bu ya. Mungkin bagaimana tanggapan Ibu melihat drama gong di zaman sekarang khususnya? Kalau Ibu sih boleh dikatakan ya sangat bersyukur dan bangga sekali, khususnya
berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan Provinsi maupun Kabupaten yang setiap tahun, boleh dikatakan setiap ajang PKB selalu mengadakan baik parade maupun lomba kesenian drama gong kita yang kita warisi saat ini. Jadi di sana ada kesempatan bagi para generasi muda yang memang ada minat, suka untuk ikut serta melestarikan kesenian drama gong. Jadi saat ada wadah, ada kesempatan. Nah, tidak hanya melalui ajang lomba saja, bahkan di desa-desa juga semangat sekali Bu lihat ada sebuah keinginan untuk membentuk drama gong muda-mudi. Karena pada saat tahun lalu 2024 Ibu sempat membina di Desa Sumampan menjelang Karya Agung. Lagi 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan berikut karya itu Ibu diminta untuk membina drama gong remaja di sana, muda-mudi, semua muda-mudi dari nol. Dari nol Ibu ya. Nol sama sekali, tidak tahu berdialog, sama sekali tidak tahu bergerak atau bertakah tentang drama gong. Mumpung Ibu bertemu ya, mumpung Ibu lagi menyinggung ini ya. Mungkin bagaimana sih Bu, kalau kita sebagai generasi muda itu pengen belajar ya Bu ya, pengen belajar drama gong. Bagaimana sih step awal atau step yang bagaimana ya, artinya langkah-langkah ya, bagaimana caranya kita belajar drama gong itu sendiri ya. Ya, baik. Nah kebetulan pada saat itu kami ngajarnya bertiga, ya. Kami ngajarnya bertiga atau membina bertiga bersama Ibu Dewayu Yuniari yang memerankan permaisuri di dalam drama gong. Kemudian bersama Bapak Profesor Iwayan Sugito yang memerankan Patih Agung. Nah, jadi kami bertiga melatih. Kenapa bertiga? Karena waktunya mepet. Jadi kami bagi tugas. Yang cowok-cowok Pak Prof megang, Ibu bagian buduh, Bu Dewayu bagian prami atau raja bersama putri itu. Ini cepat. Nah, untuk langkah-langkah latihan, yang pertama sekali kan setelah casting ya. Setelah casting kita pasti sudah menyiapkan cerita atau naskahnya yang kita mainkan. Nah, jadi kita harus ada reading dulu. Reading naskah dulu. Setelah casting ditentukan atau talentnya ditentukan, casting itu pun kita melakukan hanya 2 tipe casting yang kita lakukan, yaitu type ability dan by ability. Ya, jadi type itu adalah casting yang dilaksanakan dengan menyeleksi dari gestur tubuh. Dari gestur itu, misalnya kita mencari tokoh Patih Agung, penafsirannya Patih Agung itu adalah harus tinggi, besar, ganas gitu ya. Jadi kita kumpulkan dulu berapa ada body seperti itu, misalnya kita nyari 1 ada 3. Yang ketiga-tiganya itu kita cek dulu, oh bodinya udah masuk. Sekarang kita karena nyari 1, kita harus menggunakan tipe yang kedua yaitu by ability, kemampuannya. Nah, jadi kita berusaha mengkasihnya harus mengucapkan dialog-dialog Patih Agung pada saat ini, pada saat ini. Yang mana kira-kira lebih maksimal nilainya atau kemampuannya, itu yang kita pilih karena dari gestur kan sudah kita dapatkan. Nah, itu. Setelah itu baru kita sekarang reading naskah. Jadi reading naskah itu sutradara, siapa yang menjadi sutradara memaparkan cerita yang akan dimainkan. Jadi seluruh pemeran harus tahu cerita dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan dah dibicarakan dah dulu sebelum dimainkan. Jadi tetap kita melakukan 4M itu di dalam dramaturgi, tetap kita pakai 4M. 4M itu menghayalkan, udah itu menulis ke dalam naskah, itu sudah jadi naskah, memainkan, udah itu baru menonton, mengevaluasi. Nah itu, nah kemudian setelah di casting, setelah di di reading naskahnya, baru kita akan belajar dialog langsung. Kalau ibu sih gerak cepat, dialog langsung gerak, langsung ekspresi. Jadi main body and soul itu ibu pakai sekaligus. Karena kalau dialog duduk, kemudian dia berdiri beda. Oh beda. Beda sekali cara kita mengeksplor atau mengekspresikan
Kalau berdiri langsung, apalagi ada musik kan, sudah pada duduk kita akan dipapah. Ya. Nah, ya jadi itu. Nah kemudian setelah kita berikan intonasi kalimat, kemudian ekspresi, Ekspresi ya. ekspresi, kemudian penjiwaan. Yang pertama sekali adalah main kecakapan pikiran dia. Kita buka dulu pengetahuannya dia harus paham dia ada di apa nih. Ya. Peranmu apa? Peranmu adalah Raja Budo gitu misalnya. Dia harus tahu peranku adalah Raja Budo. Berarti karakternya seperti apa? Nah, gerak tubuhnya seperti apa? Intonasi kalimatnya seperti apa? Ekspresinya seperti apa? Dan baru penjiwaannya. Itu betul-betul kita kalau dari nol, Ya. kita betul-betul rombak betul. Kalau belum Ibu kalau melatih itu kalau belum mendekati 90%, Ibu belum next berikutnya. Nggak mau Ibu pembakat malu tuh aden bedik tapi pasti daripada liu awal kene kejang kecagang kejang sapang. Misalnya nih adegan sidang itu sidang prami yang ngomong nih kene patih kene patih anom kene gabung kene penyelesaian kene amunto malu nenen adegan berikutnya dalam adegan sidang itu aja masing-masing itu harus paham. Nah, bagaimana penyautnya, bagaimana penepisnya, bagaimana pendobrak nih, banyak dari debat. Nah, itu. Terus bagaimana pemutus seorang raja itu betul-betul harus dipahami masing-masing karakter dan tugasnya. Kemudian setelah itu cara latihan itu Ibu per sektor atau per babak. Babak satu siapa yang terlibat. Namun yang tidak terlibat juga harus menonton karena biar tahu bagaimana Ibu membangun emosional dari peserta itu. Cara membangkitkan emosionalnya dia agar dia dapat feel-nya, agar dia dapat soul-nya, kemudian dia dapat ekspresinya. Yang lain kan nonton. Jadi tahu ketika dia dapat giliran di babak berikutnya, dia udah tahu. Tinggal Ibu memberikan dialognya. Ini penting sekali ya Bu Yas, artinya Karena begini deh, kalau drama itu tariannya bukan di luar, di soul, di penjiwaan. Ya betul. Kalau tari kan di luar ngagem. Ya. Drama sengaja ngigol kayaknya. Nah. Tapi igolnya di tengah, di soul. Jadi bagaimana merasakan. Misalnya Ibu marah. Karena apa dalam drama itu dialog, action lebih penting daripada dialog. Saya ngomong ngiliu tapi actionnya sekan. Walaupun bunyi kengkeng kan aja tapi ini mati, tidak ada gunanya. Lebih baik sekan kan ya. Bubuk ketakusan basang itu gitu. Daripada kengkeng kan aja. Makanya dia main channel tapi di ini sih main. Itu yang menyebabkan action lebih penting pada dialog. Dan kalau Ibu sebagai seniman, warisan dari peka Bapak Ibu ke Ibu yang Ibu pegang menjadi kekuatan sebagai seorang pemeran di atas panggung ada 5, yaitu 5M. Ya, 1 memenang, kemudian memanis, betul, memangid, memanyol, menutur. Itu yang menjadi kekuatan bagi Ibu. Jadi apa aja pemerannya, jadi apapun yang menjadi kekuatan itu. Memenang itu apa? Misalnya raga jadi Liku Arjo atau Liku Dramagong. Marpesu tuh kengken langkah-langkah atau jalan gerak dari Liku drama itu benang malu sampai ngangsel tak. Nah, itu yang kedua apalagi habis memenang memangit memanis. Ya. Nah enyorin kenyamnya kengken banyak menarik. Walaupun nak Putri Budo dia bukannya tidak manis, tapi dia bisa memikat, menarik dari senyum. Kita kan ini enyorin pang menarik hati. Kemudian memanyol.
memanyol tuh ngelucu ya kengken caranya ngai bebanyol tuh banyak abo kan karakter langsung membuat ke nompleng nyemak tempel sih rago belum tentu cocok dengan karakter kita jadi mengalir lentur dengan karakter itu tidak dibuat-buat sehingga kalau sudah pas ngordo biasa ya raga man kedek padahal ngomong biasa sing makepek mau ngai gerak banyak lucu dah udah mah apa ya nih ini malah kan cuma budak kemudian bos latihan misi sih gitu nah gitu misalnya kan padahal ngordo biasa tuh tapi kok penonton peka ya jadi seperti itu maksudnya jadi harus ngalir memanyol terus tuh ngai banyolan pang beradab jangan yang biadab dan harus cerdas tuh habis memanyol memangit banyol bo nyak pangit ban ngaba pesing nah ngalih lengut itu ada berat ya jadi pangit sih bener orang gitu ambil misalnya orang gitu gitu misalnya apa nyen bani ya gitu misalnya tapi yang nak lihat ngomong gerak gitu adik singnya nah tapi yang ibu tuh orang gitu adiknya adik pangit begitu pernah gede itu namanya pangit nah pangit itu memangit artinya kita harus melakukan gerak tuh banyak pangit saya ngai gerak bunuh diri beraga sing laka kalian itu pangidang mesti ngai kedek buatnya tapi singnya jadi kita berusaha dulu artinya merasakan sehingga kita peka dengan tugas kita karakter kita terus engah-engguh tuh nyiplak dadi tapi pangit sing iya nyiplak pangit toh halo ada di pergino sing perlu ngengaikan do ya jiplaknya raga kenapa pangit ban ya untung besar itu ini ibu nak terus ngaikan do itu masalahnya nah jadi habis memangit menutur ya dia patut raga menyisakan sesuai dengan alur cerita masuk ke dalam cerita itu pesuang menyisakan baru dari likusuk mulai awal udah memudah bunyi kangen kaos enggak berarti ada tatanannya ya saat roman memanggil dia lianang ditu memanyolnya ditu memanisnya ditu yen beklima satu misalnya kentara oh dong paman ngurin laki ini dong paman lah daya kini ya nemu tuh berkelah memang paman cecatu uang besekan betul harus tuh ekspresi sing tadi yang gitu kengkeng kena maman singnya hilang ya sekan nak hilang saat apa kita sekan saat aku raga banyol saat aku raga pangit manis memenang tuh maksudnya jalan ulin gelarjo kengkeng pepesuan arjo sik malu patut raga biong kanan biong kiri mau jalan doling du langse subuh nggak goyang kene tuh sing ada pepesuan aja gitu jalan walau banyak bawa tangan set ada langsung itu cuma gaya mau manggil gitu yang begini itu harus ngerasa aja nah itu pesu memanis sejak memanis manis bakat geger tuh ada ngenyor memanis memangit pangit pada kita misalnya yang sing ngai kalau sing pangit manis bakat gugur nyata sing nyata nah gitu maksudnya ya tadi ngai gal mau genap tapi pangit mau sing pangit ya doang gitu ya uya ada dene beni gal dihancurkan itu yang menjadi pegangan Bu sebagai seorang penyaji atau sebagai penari atau pergino di atas panggung menjadi kekuatan warisan dari Kak Ibu dari Bapak dan Ibu kemudian nah semoga anak-anak mau mengikuti juga kalau perkembangan kan sesuai zaman ya betul sekali agar tetap memberikan bekal pukiburinya atau pegangan yang menjadi kekuatan bagi dia. Setelah itu zamanlah yang
apa dan mayasin bendik-bendik perkembangan zaman. Nah, setelah itu dengan adanya pembelajaran seperti itu, ibu sebagai pembina menuangkan hal yang sama, hasilnya luar biasa, sangat maksimal. Dari nol loh itu, mudah-mudi Sumampan. Aduh, ada yang di YouTube, coba ya cari judulnya Sarana Pulat Mapu Lilitan STT Sumampan Ramagong, cari aja di sana. Waduh, luar biasa kini bebenah benda ngemang pola pembelajarannya. Maka dari itu kalau kita menuangkan sesuatu, diri kita dulu kuat. Kalau kita sudah paham, jadi kita bisa memahami kondisi peserta. Misalnya ini karakternya kini, demen agak lambat ya, mungkin caranya panggil anteng, buruk, panggil demen pang terbuka hati. Kadang-kadang kan ada orang yang di bimbingan tidak terima kan. Udah demen gerak gitu ngelawan artinya gitu. Sedangkan kita sudah tahu langkah-langkah atau step-step yang kita lakukan untuk menjadi seorang pemeran. Namun dia nungkas, asal mau nungkas, dek sini mau bakat. Dan lagi satu, nah ibu sebagai seorang pemeran Ramagong sudah melewati puluhan tahun pengalaman di panggung. Jadi trik-trik untuk umpan balik, mendapatkan umpan balik dari penonton kita tahu. Ijo sana kalau nembak nih, ijo gar nenek ini bahana Kenapa? Zaman sekarang adik-adik sebenarnya pintar-pintar sekali, generasi sekarang banyak punya ide, tapi mengolah belum ahli. Benar itu sangat benar sekali ya. Iya, mengolah bahan yang dimiliki itu kayak jarang bulan. Ini yang lah bahan nih bu. Kemudian ada bu ijo janggar nih, uli dijo jemak nih, banyak kaditu gitu. Kadang kan potong cek, kadang sing minyak kendor gitu. Karena kita perlu juga menggiring pikiran, perasaan penonton itu untuk membawa ke suasana itu dah gitu. Kalau istilah sekarang gongnya di mana gitu ya. Istilah sing pele ban ngolah benarnya bahan itu tuh liuman gar dan sing bakat. Nah, sekarang apa tantangan utama dalam mempertahankan nilai tradisional Ibu? Ramagong di tengah arus modernisasi. Nah, tantangan utama Ibu gimana? Dari dulu kan yang Ibu ceritakan itu sangat menarik sekali ya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana atau apa tantangan Ibu untuk mempertahankan nilai tradisional Ramagong di tengah arus modernisasi? Terima kasih. Jadi tantangan Ibu sebagai boleh dikatakan senior di antara generasi yang sekarang sangat ingin sekali menduplikasi apa yang Ibu miliki. Semakin banyak Ibu ngelah generasi, kemudian hari Ibu akan semakin ringan. Ya semoga Ibu panjang umur ya. Ilmu ini tidak bisa kita bekal bawa pulang ke sana. Segera Ibu duplikasi. Makanya Ibu mencetak anak sak banyak gena jag blog sing kengken jag bejak Ibu jak ulat Ibu sekan nih. Dan Ibu senang hati gitu loh. Tidak merasa lelah, tidak merasa boleh dikatakan tidak ada komersil sing kengken banyak gena Ibu berdemen. Salbung orangnya jak main jag Ibu ngelah dakso jak selai ke bang. Ini sisanya aliang bintik hijau aliang bintik hijau. Itu model. Kenapa? Dan terbukti dengan rendah hati, dengan ikhlas Ibu dan sabar. Nan pedih basang gitu. Getek basangan pas Miguel tak ada ngalupanya pasti ngelep. Dan seketika dia sudah berhasil. Aduh, senangnya Ibu luar biasa. Apalagi sudah bisa dipergunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat. Sampai ia bengidang menghasilkan dari pembelajaran itu. Mana Ibu. Itu sebenarnya. Nah, untuk itu para generasi muda dan kita bersama-sama sebagai seniman yang senior harus bani tuyuh. Ane berkompetensi di bidang bahasa. Ajen nih generasi muda berbahasa Bali dan berbahasa di atas panggung untuk mengarahkan itu.
Ane dua di bidang gerak, tata dia di bidang gerak, ekspresi, kostum dan sebagainya. Nyen je tuh ngelak kebiasaan tau. Mari kita bersama-sama, Pak, satukan hati, satukan pikiran kita. Jangan ngidang mangkitang drama gong. Kalau kita memang betul-betul bersatu, dan pemerintah juga yang minta agar memperhatikan kalau bisa membuat wadah pelatihan drama gong. Nah, di daerah atau di kabupaten. Kalau di Isi Denpasar atau Isi Bali, Ibu sudah pernah mengisi di jurusan sentrasi atau PSP. Itu kebetulan mata kuliah drama tingkat lanjut yang isiannya adalah lokal jenis, kesenian lokal jenis yang ada di kita. Ben Ramagong Bang Ibu, ben Sendingem semester tahun lalu berikutnya Premon aku aja tagihin minat tuh Arjo. Kalian pingin apa? Ada pilihan nih. Berarti kalau Arjo dia buat produksi setiap tahun Ibu ngidang aja duang seker Ramagong. AB soalnya kelas. Karya AB, karya A, karya B gitu. Dia produksi selain dia dapat menjadi peran, dia ada diproduksi, tim produksi, kostum, properti, penabur dan sebagainya. Semua jadinya bisa. Tiap tahun ngidang aja dua. Bin jalan-jalan bin didian tuh. Oh, Mendidian awang Ramagong ya. Teman-teman ya membantu materinya apa ini. Dan banyak sekali Bu punya bibit. Contoh yang berhasil itu kan Liana sudah pakai Agung Uli Pujung di hari itu. Cepet cis bapaknya Pak Sugito. Padahal Ibu nelong ngajin tuh. Ngajin Patih, Rajo, Pelawak, Putri tuh. Pejang lagat berganti UAS dia. UASnya dia nyari penabuh yang kompetensi di bidang drama. Jadi kan bagaimana caranya sekarang, dan bahkan sekarang di teater juga Ibu lanjutkan. Apalagi teater sudah ada mata kuliah teater Bali atau teater tradisi ya. Di teater Bali itu ada sesuai minat juga. Kemarin udah agak ujian, ada drama godogan, ada drama kreasi gitu, ada kontemporer gitu. Tergantung minat kelompoknya, itu karya kelompok. Jadi itu sekarang tantangan Ibu adalah mengajak bagaimana caranya Ibu menyikapi dan mengajak para generasi muda yang punya potensi terutama dan yang punya minat untuk menyatukan diri. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan kesenian Ramagong. Luar biasa sekali ya teman-teman ya, dari cerita Ibu, beliau ya sebagai salah satu sedikit lagi bahkan Ibu sudah berkolaborasi kemarin di PKB ini tahun 2025 ini. Kebetulan Sanggar Ibu dapat sebagai duta Kabupaten Gianyar dalam Parade Ramagong. Jadi Ibu gabungkan antara senior dan junior biar ada kesempatan. Junior itu secara langsung dipapah di atas panggung, diantar dalam satu cerita sesuai perannya. Tekniknya Putri itu angon Ibu adik karena dia baru-baru, sehingga kan ngidang agak ngempur adanya di kalang dari dialog sampai ketika dia salah kini adik jadi dia tahu langsung cara gaya dia langsung raga di lapangan jak tamu, udah dapat di panggung langsung, pengalamannya luar biasa. Itu jadi itu fungsinya, sehingga raga mengancang-ancang tua nih ini semakin jadi udah dapat pengalaman di panggung kan, jadi otomatis kita sudah secara langsung menuangkan aplikasi apa yang kita miliki. Kebetulan ya antusias nonton waktu kemarin nonton Duta Gianyarnya luar biasa sekali. 4 jam dengan durasi 4 jam lebih penonton tang mekletang gitu. Emang sangat bagus sekali itu Gus. sekali ya. Banyak tawaan, banyak candaan gitu kan. Sangat semangat. Adik-adik kita juga yang junior semangat sekali dia mengikuti latihannya berkali-kali hingga pentas. Ibu coba-coba di ngayah di Samantigo dan Karyo dibayar juga ngayah. Jadi kan kita bisa evaluasi dari sebelum ke panggung Ayodhya, jadi dia sudah melintasi 2 panggung dengan penontonnya. Jadi kita tahu jadinya frekuensinya, terus kekuatannya seperti apa. Oh ini kurang kini, ini kurang kini. Tidak hanya teori dan latihan di
tanpa pentas, udah langsung. Nah, Sangat seru sekali ya. Seru sekali ya, sangat seru sekali. Ini pengalaman luar biasa sekali. Apalagi pembelajarannya yang kita dapatkan ya. Tadi apa ya? 5M ya? Ya. 5M. Apa tuh 5M? memenang, Memenang, Ya, lagi. memanis, memanis, memangit, iya, mangit, memanyol, manyok, menutur. wow, luar biasa sekali. Itu ya sudah dipaparkan sama ibunya ya, tantangan yang dihadapi drama gong di masa sekarang. Mungkin bisa jelaskan ibu, mungkin ada harapan ya bu ya, harapan besar buat ibu khususnya pada generasi muda. Bagaimana tanggapan ibu biar generasi muda itu mau melestarikan dan juga memanage ya drama gong ini agar tetap ajak dan lestari ya bu ya. Mungkin ada harapan baik dari ibu sendiri untuk generasi muda yang ingin ibu sampaikan ya, mungkin pastinya. Baik bagi para generasi muda dimanapun berada di seluruh kabupaten yang ada di Bali, bahkan sudah menjadi duta kabupaten masing-masing. Setiang sangat apresiasi sekali dan luar biasa itu dari pementasan di PKB itu merupakan ajang bagi kabupaten masing-masing untuk mengantarkan para generasi kita selalu berkarya khususnya di bidang drama gong. Nah, jadi ini bukan perbedaan kabupatennya, tapi kebersamaan kita sama-sama satu frekuensi, satu keinginan yang ikhlas mengabdikan diri sebagai seniman di bidang drama gong, sudah mau menjadi duta kabupaten masing-masing dan menunjukkan kemampuan masing-masing di panggung Ayodhya Utama. Nanti yang harapkan ini semoga berlanjut. Mungkin dari pihak kebudayaan provinsi juga mohon agar menyiapkan wadah di provinsi untuk mengadakan baik pelatihan atau workshop, entahkah itu berapa bulan atau minggu sekali, dan kita undang pentolan-pentolan yang memang berniat untuk membangkitkan drama gong ini. Kita ajak bareng-bareng untuk mengantarkan adik-adik kita yang punya minat untuk menjadi seorang pemeran di dalam kesenian drama gong. Yang siap dimanapun, di rumah, di luar, apalagi di kampus, yang karena sangat senang sekali sudah mendarah daging, ingin sekali yang segera punya generasi yang sebanyak-banyaknya. Harapan ya. Nah, seperti itu ya harapannya teman-teman dari ibu ya. Sekali lagi teman-teman, kalau pengen sekali belajar tentang drama atau mendalami drama, bisa langsung ke kampus ISI Bali di Prodi Teater. Nanti bertemu sama ibunya di sana ya pastinya ya. Oke, itu ya harapan terbaik juga buat teman-teman semuanya yang pengen sekali belajar drama atau mendalami drama, bisa berhubungan sama ibunya secara langsung. Pasti akan diajarkan dari nol ya bu ya, dari nol, dari tidak bisa menjadi bisa. Wah, luar biasa sekali. Bahkan ada nanti kalau mau ini tata cara merias juga ibu akan ajari, tata rias drama gong. Iya, langsung ya diajarkan dari pemerannya, karakternya, tata riasnya juga sekali lagi ya kostum juga, ya luar biasa sekali. Oke, pada agenda podcast hari ini sudah tidak terasa sekali ya, sudah hampir 1 jam lebih ya. Saya sebagai moderator atau menemani dan juga ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan sekali sudah hadir ya. Artinya memberikan sharing-sharing informasi yang pastinya sangat bermanfaat khususnya generasi muda tentang drama gong ya, atau drama modern sekarang saat ini juga. Oke, sebelum kita tutup ya, ada baiknya kita kasih cuplikan sedikit bagaimana sih pementasan ibu ya dalam drama gong ya. Cari aja yang terbaru ya. Iya, yang terbaru pastinya ya. Oke. Ya. Untuk itu kita undur diri dulu ya. Tiang Tugus dan ada Yang Edo dan juga Tiang Desa dan juga bersama Ibu Ya, Ibu Wayan Suratni. ini mengundur diri dan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jumpa. mantap.